Selamat pagi teman-teman kelas 4. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kalian udah sarapan belum? Jangan lupa untuk sarapan ya, agar badan kita siap menjalani aktivitas hari ini. Seperti Sita. Sita sedang sarapan di ruang makan. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu yuk sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga semua ilmu yang didapat bisa berguna untuk kita semua ya. Jangan lupa juga untuk menyiapkan buku latihan kalian. Di pagi yang cerah ini, Kak Dara ingin bertanya nih, dapatkah kamu melihat awan di langit hari ini? Nah, sekarang gambarlah bentuk awan yang kamu lihat di langit hari ini. Gambarnya diwarnai yang bagus ya teman-teman. Nah, kemarin kamu kan sudah mempelajari macam-macam benda langit, termasuk asteroid. Tahukah kamu, ternyata ada beberapa nama tokoh Indonesia yang digunakan sebagai nama asteroid. Yuk kita simak lebih jauh. Nama tokoh Indonesia sebagai nama asteroid. Indonesia memiliki tempat penelitian astronomi dengan nama Observatorium Bosca. 4 nama ahli astronomi yang pernah memimpin observatorium ini dipakai sebagai nama-nama asteroid Trojan. Asteroid Trojan adalah gugusan asteroid terbesar di luar angkasa. Asteroid Trojan juga memiliki lintasan yang sama dengan planet-planet saat bergerak mengelilingi matahari. Pemakaian nama keempat ahli astronomi tersebut merupakan penghargaan dari Lembaga Astronomi Dunia IAU atau International Astronomical Union. Nah, keempat ahli astronomi itu adalah Bambang Hidayat, Moji Raharto, Dani Herdiwijaya, dan Taufik Hidayat. Selanjutnya nama-nama asteroid untuk masing-masing adalah asteroid Hidayat, asteroid Raharto, asteroid Dani, dan asteroid Taufik. Keempat ahli tersebut memang tidak terlibat dalam penemuan asteroid tersebut. Akan tetapi, lembaga dunia tadi memberikan penghargaan atas keberhasilan penelitian astronomi yang telah dilakukan. Asteroid adalah sekumpulan batuan luar angkasa yang banyaknya bisa mencapai ribuan. Seperti batuan penyusun asteroid Trojan. Di antara ribuan batuan penyusunnya, nama para ahli tersebut berada pada urutan ke-12.176, 12.177, 12.178, dan ke-12.179. Wah, hebat kan? Ayo, siapa yang ingin meneruskan jejak beliau-beliau untuk menjadi seorang astronom? Giat belajar ya teman-teman? Oh iya teman-teman. Tahukah kamu selain manusia ada seekor hewan lucu loh yang pernah melakukan perjalanan ke luar angkasa. Namanya Laika. Laika adalah seekor anjing yang merupakan hewan pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Saat itu ia mengendari pesawat bernama Sputnik 2 pada tahun 1957. Laika berasal dari Rusia. Ia berhasil melakukan perjalanan mengelilingi bumi. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan nih. Untuk teman-teman di rumah bisa langsung menuliskan jawabannya di buku latihan ya. Kalau untuk Sita bisa langsung jawab. Oke Kak. Yang pertama, menurut pemahamanmu, apakah yang dimaksud dengan asteroid Trojan? Apa ya jawabannya? Asteroid Trojan adalah gugusan asteroid terbesar di luar angkasa dan memiliki lintasan yang sama dengan planet-planet saat bergerak mengelilingi matahari. Betul sekali. Oke, kalau gitu selanjutnya ya.
Tuliskan tokoh Indonesia yang namanya digunakan sebagai asteroid. Dan kira-kira ada berapa orang ya? Ada 4, Kak. Siapa aja kalau gitu? Keempat ahli astronomi tersebut adalah Bambang Hidayat, Moji Raharto, Dani Herdiwijaya, dan Taufik Hidayat. Betul sekali. Yeay. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih. Keempat ahli astronomi tersebut tidak terlibat dalam penemuan asteroid. Namun, nama mereka digunakan untuk nama asteroid yang telah ditemukan. Apa alasan 4 nama ahli tersebut digunakan sebagai nama asteroid? Nah, kamu masih ingat gak Sita? Agak lupa sih, Kak. Ayo diingat lagi ya. Seingatku, nama keempat astronom tersebut digunakan sebagai penghargaan dari Lembaga Astronomi Dunia IAU atau International Astronomical Union atas keberhasilan penelitian astronomi yang telah dilakukan. Dan jawaban Sita betul sekali. Kalian semua sudah menyaksikan infografis yang berjudul Tokoh Indonesia untuk Nama Asteroid. Apakah kalian memahaminya? Nah, sekarang kamu akan menuliskan ulang infografis tersebut dengan mengisi bagian ini. Teman-teman bisa menuliskannya di buku latihan ya. Aku akan langsung menuliskannya di papan tulis. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama, asteroid Trojan adalah titik-titik. Asteroid Trojan adalah gugusan asteroid terbesar di luar angkasa dan memiliki lintasan yang sama dengan planet-planet saat bergerak mengelilingi matahari. Betul sekali. Oke, selanjutnya ya. Dari ribuan batu penyusunnya, terdapat 4 batuan yang belum diberi nama, yaitu di urutan ke titik-titik. Sita masih ingat tidak? Kalau teman-teman di rumah sudah selesai menjawab. Oke Kak, aku coba jawab ya. Urutan ke 12.176, 12.177, 12.178, dan yang terakhir ke 12.179. Wah, hebat, jawabannya betul. Oke, kalau gitu selanjutnya ya. 4 ahli astronomi Indonesia tersebut adalah titik-titik. Bambang Hidayat, Moji Raharto, Dani Herdiwijaya, dan Taufik Hidayat. Betul sekali. Berikutnya, mereka mendapatkan penghargaan dari Lembaga Astronomi Dunia karena keberhasilannya dalam melakukan penelitian astronomi. Dan yang terakhir, nama-nama asteroid berdasarkan keempat ahli astronomi tersebut adalah titik-titik. Asteroid Hidayat, asteroid Raharto, asteroid Dani, dan asteroid Taufik. Wah, betul sekali. Yeay! Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Jawaban kalian benar semua enggak?
Hari ini kamu mengenal beberapa kata baru yaitu astronomi, penelitian astronomi, luar angkasa, asteroid Trojan, dan Observatorium Bosca. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Untuk latihan kali ini, pasangkanlah setiap soal berikut dengan jawaban yang tepat dengan menuliskan huruf yang sesuai. Tuliskan jawabannya di buku latihanmu ya. Yuk kita mulai dengan soal pertama. Tempat penelitian astronomi di Indonesia disebut betul sekali. Jawabannya adalah E. Observatorium Bosca. Kita naikkan ya jawabannya ke atas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Gugusan asteroid terbesar dan memiliki lintasan yang sama dengan planet saat mengelilingi matahari adalah... Yap, betul sekali. Jawabannya adalah C. Asteroid Trojan. Sekarang kita naikkan jawabannya ke atas. Sudah mengerti kan teman-teman? Setelah ini tugas kalian adalah menjawab pertanyaan nomor 3 sampai 5. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa meminta bantuan kepada ayah, bunda, dan anggota keluarga lainnya untuk memeriksa hasil kerja kalian. Selamat mengerjakan teman-teman! Nah, kalian jangan kemana-mana ya. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Ayo dong terbang lebih tinggi lagi. Seru banget sih mainnya Sita. Iya kak, Sita jadi membayangkan pesawat luar angkasa. Ngomong-ngomong ya Sita, kakak jadi teringat roket deh. Seperti roket pelambung itu ya kak? Iya benar sekali. Oh iya, kakak Dara juga punya gambar roket pelambung yang memiliki ketinggian berbeda. Sita dan teman-teman di rumah coba perhatikan ya. Siap kak. Berikut ini terdapat beberapa roket pelambung yang tingginya berbeda-beda. Ada roket A yang belum diketahui tingginya, sementara roket B memiliki tinggi 90 meter, roket C memiliki tinggi 100 meter, dan roket D belum diketahui tingginya, dan roket E memiliki tinggi 80 meter. Nah sekarang Sita dan teman-teman di rumah jawab ya, roket manakah yang lebih pendek dari roket C, tapi lebih tinggi dari roket A? Jawabannya roket E dan roket B kak. Karena kalau kita perhatikan roket E dan B memiliki tinggi yang lebih pendek dari roket C dan lebih tinggi dari roket B. Yeay, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Oke, menurutmu roket manakah yang tingginya masih belum diketahui? Mudah sekali kak. Roket yang tingginya belum diketahui ada dua, roket A dan D. Betul. Nah, sekarang berapakah kira-kira tinggi roket tersebut? Sita masih ingat gak caranya? Karena kemarin kita membahasnya lagi, aku jadi ingat kak. Jika dilihat, selisih roket B dengan roket E adalah satu garis dengan selisih tinggi 10 meter. Artinya setiap baris bernilai 10 meter. Tinggi roket A lebih pendek satu baris dibanding roket E. Jadi dapat kita hitung dengan cara 80 kurang 10 sama dengan 70 meter kak. Bagaimana kak? Jawaban aku benar gak? Yap, benar sekali. Jawaban Sita benar. Sekarang kita lanjutkan mencari tinggi roket D ya. Tadi sudah diketahui tinggi satu garis adalah 10 meter. Jika dilihat roket D lebih tinggi satu garis dari roket C. Tinggi roket D dapat kita hitung dengan cara 100 meter tambah 10 meter sama dengan 110 meter.
Wah, tinggi semua roket udah kita ketahui deh. Sekarang apa lagi, Kak? Sekarang coba Sita urutkan roket tersebut berdasarkan tingginya ya. Dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Karena semua tingginya sudah kita ketahui, maka jika diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling pendek akan seperti ini. Urutannya roket D, roket C, roket B, roket E, dan roket A. Wah, hebat adiknya kakak. Nah, sekarang kita masuk ke rumah yuk. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, siap Kak Dara. Yuk. Materi selanjutnya apa yang akan kita bahas nih Kak? Kakak akan membahas mengenai benda langit dan bentuk matematikanya. Simak baik-baik ya teman-teman. Tahukah kamu benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri? Bintang Kak. Ya, betul sekali. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya dan salah satu contoh bintang adalah matahari. Matahari merupakan pusat dari sistem tata surya kita. Lalu, konsep matematika apa ya yang berkaitan dengan matahari? Lingkaran bukannya Kak? Betul sekali. Jawabannya adalah konsep lingkaran. Matahari memiliki bentuk yang hampir menyerupai lingkaran. Nah, sebagai sebuah benda langit yang menyerupai lingkaran, matahari pun memiliki diameter. Diameter matahari berukuran sekitar 1.391.400 km. Wah, besar sekali ya Kak. Meskipun matahari memiliki diameter yang besar, tetapi jika dibandingkan dengan bintang lainnya, ukuran matahari ternyata masih relatif kecil loh. Nah, salah satu bintang paling terang di langit malam adalah Sirius. Diameternya jauh lebih besar daripada matahari. Diameter bintang Sirius mencapai 2.400.000 km. Sedangkan diameter matahari 1.391.400 km. Memangnya perbedaan diameter keduanya seberapa besar ya Kak? Nah, berikut ini adalah data kedua bintang tersebut yang disajikan dalam bentuk diagram batang, vertikal, atau tegak. Bagaimana? Terlihat dengan jelas bukan? Bahwa diameter Sirius jauh lebih besar daripada diameter matahari. Wah, iya Kak. Disajikan dalam bentuk diagram batang, aku jadi lebih mudah membaca datanya ternyata. Oke, selanjutnya Kak Dara akan memperkenalkan sebuah roket dan diagram batang. Hai teman-teman kelas 4. Kemarin kita telah membahas mengenai roket. Tapi apakah kamu tahu mengenai roket sonda? Roket sonda adalah salah satu jenis roket yang merupakan produk asli Indonesia. Wah, hebat sekali ya Indonesia. Indonesia bisa memproduksi roket. Nah, roket tersebut dikembangkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disingkat LAPAN. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data mengenai daya jangkau roket sonda. Pada tahun 2020, daya jangkau yang dimiliki roket sonda sejauh 200 km. Sementara pada tahun 2045, diperkirakan daya jangkau yang dimiliki roket sonda bisa mencapai 300 km. Bisakah teman-teman membayangkan seberapa jauh jaraknya? Jauh sekali ya. Tapi dengan menggunakan diagram batang, teman-teman bisa lebih mudah melihat perbedaan jarak daya jangkau yang dimiliki roket sonda pada tahun yang berbeda. Data daya jangkau roket sonda pada tabel ini. Yuk kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman, apakah menurutmu diagram batang horizontal atau mendata seperti ini sudah sesuai dalam menyajikan data pada tabel daya jangkau? Bagaimana menurutmu? Apakah sesuai? Yap, ternyata diagram batang ini tidak sesuai karena belum lengkap teman-teman. Jika diperhatikan, batang yang menunjukkan daya jangkau roket sonda pada tahun 2020 sudah tepat, yaitu 200 km. Sementara itu, batang yang menunjukkan daya jangkau roket sonda pada tahun 2045 belum ada.
Nah sekarang yuk kita lengkapi. Mari kita tarik batang mendatar pada tahun 2045 hingga menyentuh garis keterangan jarak jangkau 300 km. Nah, mudah bukan melengkapi diagram batang tersebut? Supaya teman-teman di rumah semakin semangat, Kak Dara mau ngasih tahu nih. Besok Kak Dara bersama Sita akan melakukan proyek yang membuat pesawat luar angkasa. Tentu pesawat yang bisa meluncur cepat di udara. Jangan sampai terlewat dan ketinggalan ya. Nah sebelum itu teman-teman, kalian boleh mencatat terlebih dahulu bahan-bahan serta peralatan yang dibutuhkan untuk membuat pesawat luar angkasa. Ada 1 buah botol plastik, kertas warna atau origami, plastisin atau lilin mainan, kardus bekas, selotip, gabus, kartu pompa sepeda, alat pompa sepeda, penggaris, gunting, pensil, dan air. Bagaimana teman-teman? Sudah catat bukan? Nantinya dalam mengerjakan proyek ini, kalian bisa mengajak serta orang tuamu atau anggota keluarga lainnya ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Nama Tokoh Indonesia sebagai nama asteroid dan benda langit dan bentuk matematikanya. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini dia beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Gak kerasa ya, kegiatan belajar kita hari ini begitu cepat berlalu. Oh iya teman-teman, apa kamu sudah diberitahu Kak Dara bahwa besok kita akan membuat pesawat luar angkasa? Aku jadi tidak sabar ingin membuatnya bersama teman-teman. Untuk itu jangan sampai ketinggalan ya belajar bersama Sita dan Kak Dara besok. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman, dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.